Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang di luar sana hanya fokus untuk kepentingan duniawi ini saja. Mereka mengabdikan hidup mereka hanya untuk harta duniawi ini saja. Kenapa bisa demikian? Karena bagi mereka adalah harta segala-galanya. Harta adalah yang paling utama di dalam kehidupan mereka. Maka hidup mereka, hati pikiran mereka hanya untuk mengumpulkan harta di dunia ini saja. Lebih parahnya lagi, mereka sanggup ataupun dengan rela melakukan apa saja, cara apapun untuk bisa mendapatkan harta duniawi ini saja. Nah, saudara-saudara, tanpa terkecuali banyak orang Kristen seperti demikian juga, yang hidupnya hanya fokus memikirkan bagaimana dia mengumpulkan harta di dunia ini saja. Banyak orang Kristen bahkan rela mengabaikan kewajibannya kepada Tuhan demi mengumpulkan harta duniawi ini saja. Beberapa waktu yang lalu saya ada bertemu dengan seorang Kristen dan dia punya usaha. Lalu saya datang ke dia dan tanya, apakah ada ibadah setiap hari Minggu? Lalu apa jawabannya? Dia tidak ibadah setiap hari Minggu karena dia harus buka usahanya, buka tokonya. Kenapa harus buka usaha? Karena dia bilang, karena justru di hari Minggu lah banyak penghasilan. Justru di hari Minggu lah banyak pelanggan, banyak pendapatan. Jadi sayang sekali kalau saya tutup hari Minggu, saya akan rugi. Saya agak terkejut. Lalu saya tanya, lalu bagaimana dengan sore atau malam? Apakah ada pergi ibadah setelah tutup toko? Lalu dia bilang, tidak juga. Kenapa? Karena dia bilang kami tutup toko agak kemalaman dan sudah capek juga, akhirnya tidur, jadi tidak ibadah. Nah, ini menandakan bahwa bagaimana orang-orang Kristen pun ada seperti demikian, demi mengumpulkan harta di bumi ini saja, mengabaikan kewajiban kepada Tuhan. Nah, pertama-tama seperti ibadah ini. Belum lagi bagaimana ada orang-orang tertentu rela melakukan segala cara yang curang untuk mengumpulkan harta di dunia ini saja. Nah, saudara-saudara, ketika kita menjadi orang Kristen, maka pandangan hidup kita harus berubah. Tidak boleh sama dengan orang-orang duniawi di sana. Harus berubah. Bagaimana pandangan kita terhadap mengumpulkan harta ini? Disinilah Tuhan Yesus, dia mengajarkan murid-muridnya supaya mereka tidak salah. Tuhan Yesus mengatakan di ayatnya yang ke-19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Nah, ayat firman Tuhan ini, ketika kita baca sekilas, mungkin kita akan salah mengerti. Ada banyak kesalahpahaman terhadap kalimat ini. Ayat firman Tuhan ini tidak mengajarkan kita bahwa kita orang Kristen tidak usah bekerja. Itu adalah ajaran yang salah. Karena kalau kita membaca firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa setiap orang Kristen harus bekerja. Bahkan dikatakan kalau kamu tidak bekerja, tidak usah makan. Jadi setiap orang Kristen harus makan dari usahanya, dari kerja kerasnya. Lalu kalau kita membaca di kitab Amsal, di situ juga kita diajarkan bahwa kita tidak boleh menjadi pemalas. Kita harus pergi bekerja. Kita belajar dari semut, mereka bekerja. Demikian juga kita harus pergi bekerja. Jadi ayat firman Tuhan ini tidak mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh bekerja. Lalu ayat firman Tuhan ini juga tidak mengajarkan kita bahwa orang Kristen tidak boleh menjadi orang kaya. Jangan salah paham.
Karena kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, banyak tokoh-tokoh Alkitab, banyak tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama yang kaya. Bicara saja seperti Ayub, dia adalah orang kaya. Seperti Abraham, seperti Ishak, Yakub, bahkan nanti kita melihat Salomo juga berlimpah kekayaan. Jadi orang Kristen tidak dilarang untuk menjadi kaya. Jadi jangan salah paham terhadap ayat firman Tuhan ini. Karena ada ajaran tertentu bahkan dalam sejarah gereja yang berpikir kalau kita sudah menjadi orang Kristen, maka kita tidak boleh menjadi orang kaya. Kita bahkan jual semuanya. Kita menjadi orang hidup yang susah. Bahkan kita pergi menyendiri di suatu tempat. Nah, itu adalah ajaran yang salah. Nah, tetapi apa maksud daripada firman Tuhan ini? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Mengumpulkan artinya menimbun harta di bumi. Janganlah kita hanya fokus saja mengabdikan hidup kita untuk harta di dunia ini saja. Dengan mengikuti hawa nafsu kita, kerakusan kita, fokus hanya untuk mencari harta di bumi ini saja. Itu maksudnya. Bukan kita tidak boleh menjadi orang kaya. Bahkan Tuhan menjanjikan berkat bagi kita jikalau kita bekerja dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Nah, tetapi ayat firman Tuhan ini mengajarkan kita jangan kita dengan rakusnya atau hanya fokus mengabdikan hidup kita hanya untuk mencari, mengumpulkan harta di bumi ini saja. Itu yang harus kita mengerti dari ayat firman Tuhan ini. Lalu alasannya kenapa kita tidak boleh mengabdikan seluruh hidup kita hanya urusan harta di dunia ini saja? Firman Tuhan mengatakan karena di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Kita harus tahu bahwa sifat harta di bumi ini hanyalah sementara. Tidak kekal. Bahkan di sini dikatakan ngengat dan karat dapat merusaknya. Ngengat nanti kita bisa cek. Itu adalah binatang-binatang kecil yang bisa memakan suatu benda. Dan karat kita sudah tahu. Ya misalnya di besi atau apa bisa merusaknya. Beberapa tahun yang lalu saya beli sebuah motor tahun 2017. Dan waktu saya beli motor itu masih bagus semuanya. Lalu saya bertekad akan menjaga dia, akan bagus terus menerus. Wah, tak ada karat, semua mengkilat. Tapi lama kelamaan sampai tahun ini, lihat motor saya banyak karatnya sudah. Joknya saja sudah pecah, bempernya saja sudah pecah. Meskipun saya berusaha untuk merawatnya, tetap juga akhirnya akan rusak. Mungkin kita beli juga sesuatu barang, lama-lama juga bisa menjadi rusak. Nah, itu adalah sifatnya sementara. Bahkan di sini dikatakan pencuri dapat membongkarnya, dapat mengambilnya, sehingga dia bisa hilang. Ya, kita tahu bagaimana ada kasus-kasus tertentu, ada rumah-rumah tertentu didatangi oleh pencuri, lalu tahu-taunya semuanya sudah habis. Ya, bisa hilang, bisa direbut oleh orang lain. Bahkan tidak hanya itu, kita melihat bagaimana ada orang-orang yang memiliki banyak harta, tiba-tiba suatu hari dia menjadi bangkrut. Bisa hilang sebentar saja. Intinya adalah harta di bumi itu hanyalah sifatnya sementara. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Jangan kita pikir bahwa harta ini adalah kekal selama-lamanya. Tidak, saudara-saudara. Bahkan kalaupun kita memiliki sampai akhir hidup kita, itu pun kita harus tinggalkan, saudara-saudara. Ada yang mengatakan sekaya apapun kita, tetap ukurannya hanya 2 kali 1. Itu saja. Kalaupun kita dipakaikan sesuatu yang bagus, yang indah semuanya kita tinggalkan.
Ada satu video yang saya lihat, ketika orang ini meninggal, maka semua hartanya dikuburkan ikut bersama dia. Motornya dikasih, TV-nya dikasih, ada baju-bajunya semua emas dikasih. Diikutkan di kuburannya. Tapi apakah benar-benar dia bawa? Tidak. Ya palingan berapa tahun kemudian mungkin ada orang yang pergi bongkar. Lumayanlah emas lah dia bawa. Nah, tidak dibawa, saudara-saudara. Ini yang harus kita perbaiki pemahaman kita. Kita harus ubah hal ini. Jangan sama seperti orang-orang duniawi yang menganggap bahwa harta adalah segala-galanya, adalah hidup utamanya. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti sifat harta itu adalah sementara. Makanya kalau ada orang sampai bangkrut, apa yang terjadi sama orang ini? Gila. Stres. Beberapa tahun yang lalu, mungkin ada saudara-saudara yang masih ingat, ada seorang bapak datang beribadah, dan saya masih ingat dia selalu duduk di pojok kanan sana, belakang, dan kelihatannya kurang beres orangnya. Pada saat kita lagi duduk, dia berdiri sendiri. Terus waktu dia dibawa, dia tanpa ada segan-segan ambil sesuatu, ya misalnya waktu itu kan ada konsumsi khusus untuk guru sekolah minggu. Jadi dia baru datang langsung dia makan. Nah, kita tidak bisa bicara apa-apa. Nah, setelah diketahui, ada orang yang memberitahu bahwa ternyata bapak ini dia gagal menjadi DPR. Setelah dia menghabiskan beberapa uangnya, dia menjadi tidak stabil. Nah, kenapa? Karena menganggap adalah harta yang paling utama segala-galanya. Tidak mengerti bahwa sifat harta itu hanyalah sementara. Nah, sekali lagi saya mau tegaskan bahwa bukan berarti firman Tuhan melarang kita untuk bekerja atau menjadi orang kaya. Tapi jangan kita hanya fokus memikirkan, mengabdikan hidup kita kepada harta ini sampai kita mengabaikan Tuhan dan perintahnya. Jangan sampai hanya karena harta kita tidak mau beribadah kepada Tuhan. Tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Janganlah kamu mengabdikan hidup kamu hanya untuk harta di bumi. Karena ingat bahwa harta di bumi itu sementara. Ngengat dan karat bisa merusaknya. Dan pencuri bisa membongkarnya. Nah, lalu harta yang seperti apa yang harus kita cari? Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita di ayatnya yang ke-20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Nah, ini adalah salah satu pengetahuan yang sangat menarik bagi kita orang-orang Kristen. Karena dia beritahukan kepada kita bahwa ternyata ada harta di sorga. Nah, kita tidak tahu seperti apa harta itu di sorga. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada harta di sorga. Nanti setelah kita meninggalkan dunia ini, kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga yang sifatnya kekal. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Kenapa ini yang harus kita usahakan kumpulkan? Dikatakan, karena di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Tidak ada ngengat di sana, tidak ada karatan di sorga. Bahkan kalau kita membaca kitab Wahyu, dikatakan bahwa kota Yerusalem itu penuh dengan emas permata. Dan tidak ada satupun dikatakan ada karatan di sana, ada sesuatu yang tidak baik. Tidak ada. Jadi di sorga tidak ada ngengat dan karat, bahkan tidak ada pencuri, apalagi tidak ada orang yang jahat di sorga. Tidak ada yang pergi merampas harta kita, membuat harta kita lenyap begitu saja. Tidak ada. Artinya apa? Sifatnya kekal, terjaga, tidak akan tiba-tiba hilang suatu hari. Tidak. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, ngengat dan karat tidak merusakkannya, pencuri pun tidak membongkarnya. Nah, ini sangat penting sekali bagi kita, bahwa ternyata setelah kita meninggalkan dunia ini, ada harta di sorga. Dan kita
harus mengumpulkan harta di surga itu selama kita masih hidup di dunia ini saja. Selama kita masih ada nafas, ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan harta di surga. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, lalu bagaimana caranya mengumpulkan harta di surga? Apa yang harus kita lakukan? Nah, tentunya caranya adalah kita hidup memperkenankan hati Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan upah bagi kita. Jikalau kita menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan memberikan upah bagi kita yang menjadi harta kita di surga. Nah, seperti apa? Misalnya, pertama adalah ibadah, persekutuan. Kita harus datang beribadah kepada Tuhan. Itu adalah kewajiban setiap orang Kristen. Jangan sampai digantikan dengan sesuatu yang nilainya adalah sementara. Kita harus datang beribadah. Lalu yang kedua adalah kita harus taat firman Tuhan. Ya. Kita sebagai orang Kristen memiliki firman Tuhan, Alkitab, dan kita ada baca, ada mendengar. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus tunduk, lebih taat terhadap firman Tuhan. Nah, itulah salah satu cara untuk mengumpulkan harta. Harta di surga. Seberapa kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Meskipun itu sulit, meskipun itu susah, tapi kita berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Lalu yang ketiga adalah kita harus melayani Tuhan. Nah, ini adalah salah satu cara juga untuk mengumpulkan harta di surga. Adalah melayani Tuhan. Melayani bukan hanyalah tugas setiap para hamba Tuhan. Nah, ini juga harus kita ubah konsep kita. Jangan pikir bahwa yang menjadi pelayan Tuhan hanyalah para staf di gereja atau hamba Tuhan, Bapak Pendeta. Tidak, semua orang Kristen harus melayani Tuhan. Sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mungkin tidak ada karunia untuk mengajar. Kita lihat karunia yang lain. Mungkin kita bisa main musik untuk Tuhan. Kita mungkin tidak punya karunia untuk main musik. Kita lihat karunia lain. Misalnya kita bisa bernyanyi untuk Tuhan. Ikut paduan suara. Atau mungkin kita tidak ada dalam hal itu. Kita bisa membantu hal-hal lain. Ya. Kita harus melayani Tuhan. Nah, ini adalah caranya agar kita bisa mengumpulkan harta di surga. Kita harus hidup memperkenankan hati Tuhan. Yaitu dengan beribadah, kita hidup taat firman Tuhan dan melayani Tuhan. Jadi jangan kita bertanya bagaimana caranya mengumpulkan harta. Nah, inilah yang harus kita lakukan agar kita memiliki upah di surga. Yang mendatangkan sukacita bagi kita nantinya setelah kita meninggalkan dunia ini. Nah, saudara-saudara, ini sangat penting bagi kita. Kenapa kita harus lebih memilih mengumpulkan harta di surga? Karena di ayatnya yang ke-21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, saudara-saudara, di mana harta kita berada, di situ juga hati kita. Kita terus memikirkannya. Ya, kita terus memikirkannya. Kita fokus kepadanya. Bahkan kita berusaha memberikan sekuat tenaga kita untuk harta kita ini. Jadi hidup kita akan condong terhadap harta kita. Jadi di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Makanya kita tidak boleh salah pilih. Karena kalau kita menyatakan harta saya adalah di bumi ini, maka hidup kita, hati kita, pikiran kita hanya akan fokus di situ saja. Tapi kalau kita menyatakan bahwa harta saya adalah di sorga, maka kita akan memikirkan, hati kita selalu memikirkan tentang harta di sorga. Bagaimana saya melakukannya.
Jadi ini harus kita perhatikan baik-baik. Kita harus tentukan harta mana yang kita paling utamakan. Harta mana yang kita akan pilih. Kenapa? Karena itu mempengaruhi hati kita, saudara-saudara. Di mana harta kita berada, di situ hati kita juga berada. Kita akan lebih condong memikirkan hal itu. Bahkan kita akan menghabiskan hidup kita untuk hal itu. Makanya di sini Tuhan mengatakan, jangan salah memilih. Kita harus mengumpulkan harta di surga. Supaya hati kita pun selalu rindu terhadap hal-hal itu. Kita selalu memikirkan apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan. Ya, jangankan tadi mau melakukan apa yang Tuhan mau, atau sesuatu kita pikirkan apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan. Bahkan yang kewajiban kita saja ibadah itu dilanggar, tidak dilakukan. Bagaimana kita memikirkan bagaimana apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan, hal-hal yang lain yang bisa saya lakukan. Yang kewajiban ini saja yang sudah ditetapkan kita tidak melakukan. Jadi kita harus menetapkan hati kita. Di mana kita memilih harta di sorga. Itulah yang benar, supaya di situ pun kita akan memikirkan, terus memberikan hidup kita untuknya. Lalu ayat yang ke-22 dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Nah, ini adalah bahasa kiasan. Nah, di sini Tuhan Yesus mengatakan mata adalah pelita tubuh. Nah, kita tahu bahwa mata kita ini memang pelita tubuh kita. Ya, kalau tidak ada mata kita atau kita menjadi buta, maka tubuh kita ini akan sulit ya melakukan aktivitas. Ya, kita tidak bisa berjalan saja. Kita akan ya ragu-ragu. Ya, kenapa? Karena tidak ada mata yang bisa membedakan mana jalan yang bisa dilewati, mana jalan yang tidak bisa dilewati. Bahkan aktivitas yang lain juga akan mempengaruhi. Ya. Jadi dikatakan mata adalah pelita tubuh kita. Nah, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jikalau mata kita ini bagus, sehat, bisa melihat dengan jelas, maka tubuh kita ini dikatakan menjadi terang. Maksudnya apa? Maksudnya akan menjadi baik. Kita bisa melakukan aktivitas kita dengan bagus. Jikalau mata kita terang. Tapi kalau mata kita kurang sulit ya untuk melihat ya. Ya, membaca sulit, ya melihat benda sulit, melihat orang saja sulit. Ya. Jangankan hal melakukan aktivitas lain. Kalau mata kita kurang bagus, agak kabur-kabur, melihat orang saja kita bingung, ini Carlos atau Andrew atau Carlos. Harus begini mata kita, itu kan mengganggu kita. Jadi di sini dikatakan mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Nah, ini adalah bahasa kiasan. Ini berbicara tentang pandangan hidup kita. Mata itu digambarkan seperti pandangan hidup kita. Nah, pandangan hidup kita itu harus bagus, harus baik. Di mana kita mengarahkan hidup kita ini? Apakah kita memandang kepada harta duniawi atau memandang kepada harta surgawi? Kalau mata kita, arah hidup kita itu sudah salah, fokusnya sudah salah, maka seluruh hidup kita pun akan menjadi rusak. Kalau kita hanya arahkan pandangan kita terhadap harta duniawi ini, bagaimana saya bisa memiliki segalanya dan terus-menerus segalanya, hidup saya hanya untuk itu. Maka bagaimana hidup kita akan menjadi kacau. Ya. Melakukan hal yang berdosa pun rela demi mendapatkan uang. Kenapa? Karena tujuan hidup kita hanya itu saja, pandangan hidup kita untuk itu. Maka hidup kita akan menjadi rusak. Ya, kita melihat di berita bagaimana orang ini melakukan ya, cara yang berdosa dengan perjudian untuk mendapatkan harta duniawi. Karena memang tujuan pandangan hidupnya itu hanya untuk ya harta duniawi ini saja. Makanya dikatakan, jikalau matamu baik, maka teranglah
tubuhmu. Jikalau pandangan hidupmu itu tepat, maka hidup kamu akan menjadi bagus, menjadi benar. Tapi kalau pandangan hidup kamu arahkan dengan salah, rusak, maka pasti hidup kamu akan juga menjadi rusak. Di ayatnya yang di ke-23 dikatakan, jika matamu jahat, ya gelaplah tubuhmu. Ya, pandangan hidup kamu jahat, hanya ingin kepentingan duniawi saja, hanya untuk memuaskan hawa nafsu saja, maka yakinlah hidup kita akan menjadi rusak. Dikatakan di sini, jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, kalau pandangan hidup kita, arah hidup kita, fokus hidup kita itu sudah salah, sudah rusak, maka dikatakan ya betapa gelapnya yang gelap itu. Maksudnya apa? Hidup kita ini yang sudah pada dasarnya adalah orang berdosa. Orang yang cenderung untuk melakukan dosa. Ditambah lagi arah hidup kita ini sudah salah, makin jahatlah kita, makin gelaplah. Kita manusia memandang dengan benar saja, godaan itu begitu kuat sekali. Kita memandang hidup ini mengarahkannya dengan benar saja, godaan itu begitu kuat. Apalagi kalau kita mengarahkan hidup kita dengan salah, bagaimana kita nantinya? Kita akan benar-benar gelap, kita akan benar-benar jahat. Karena banyak godaan. Ya, kita manusia cenderung untuk berbuat dosa. Kita masih hidup dalam tubuh ini. Kita bisa jatuh ke dalam dosa. Kita lemah. Jadi kalau kita sudah salah pandangannya, maka godaan itu begitu kuat bagi kita. Ya, kita bisa gampang jatuh ke dalam dosa. Karena memang hati kita pada dasarnya ya ada keinginan untuk berbuat dosa. Makanya dikatakan di sini tubuh kita ini pada dasarnya gelap. Nah, kalau mata kita sudah gelap, maka lihatlah tubuh yang gelap itu makin gelap. Ya. Kalau pandangan kita sudah salah, maka sifat kita yang sudah berdosa, sudah ada dosa, ditambah lagi arah hidup kita salah, maka makin jahatnya kita. Makanya orang-orang di luar sana, ya godaan itu bukan lagi sesuatu menjadi tantangan bagi mereka untuk mereka kalahkan. Sudah menjadi kebiasaan bagi mereka, bahkan begitu gampang mereka mengikuti godaan itu untuk melakukan dosa. Karena memang pandangan hidupnya dia sudah arahkan dengan salah. Nah, jadi saudara-saudara, kita harus menjaga pandangan hidup kita. Yang mana kita mau pilih? Apakah kita hanya mau fokus mengumpulkan harta di bumi ini saja? Atau kita mau fokus mengumpulkan harta di sorga? Atau kita hanya mau mengabdikan hidup dengan harta duniawi ini saja? Atau kita mau memikirkan harta sorgawi? Jangan salah arah, saudara-saudara. Ayatnya yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan. Mengabdi di sini dalam bahasa aslinya lebih tepatnya adalah memperhambakan diri. Beda dengan pembantu. Ya, jangan salah, pembantu dengan hamba itu beda. Ya, kalau kita pembantu, tapi kalau kita melihat di Israel hamba atau budak. Ya, jadi di sini dikatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan. Tuhan ini adalah pemilik. Ya. Nah, kalau kita melihat orang Israel memiliki budak, nah budak itu adalah 100% adalah milik tuannya. Itu seperti harta benda. Mau dilakukan apa, itu adalah hartanya, haknya. Kalau kita kan pembantu, kamu tidak boleh macam-macam. Dia hanya kerja sama kamu lakukan pelecehan, kamu lakukan kekerasan, dia lapor kamu ke polisi. Itu pembantu. Tapi kalau namanya budak, mau dilakukan apa oleh tuannya, itu adalah hak tuannya. 100% tidak ada hak budak itu untuk memberontak terhadap tuannya. Dan sebagai budak, dia harus 100% memperhambakan diri, mengabdi kepada tuannya ini.
apa yang diinginkan oleh tuannya, dia harus lakukan. Nah, di saat pada zaman dulu, seorang hamba bagaimana kita melihat, ya dia harus menyiapkan makanan, ya menyiapkan pakaian, ya bahkan ketika tuannya datang dia harus mencuci kaki tuannya. Kita melihat bagaimana seorang hamba, seorang budak, dia harus mengabdi kepada tuannya. Dan dikatakan di sini, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Karena dia adalah 100% milik daripada tuannya ini, maka dia akan menolak keinginan tuan yang lain. Dia tak bisa pergi mengabdi kepada tuan yang lain. Tak bisa mengatakan, oh saya bolehlah setengah kepada tuan saya ini, dan saya boleh setengah kepada tuan saya ini. Tidak bisa. Ketika dia menjadi budak tuannya ini, maka dia harus seluruh hidupnya hanya untuk mengabdi kepada tuan ini. Sedangkan tuan yang lain dia harus tolak. Dia tidak boleh mengikuti keinginan, kepentingan daripada tuan yang lain. Hanya kepentingan tuannya ini saja. Nah, saudara-saudara, ini juga mengajarkan kita. Mungkin ada yang mengatakan, bagaimana jikalau saya fokus bagi dua? Setengah untuk harta duniawi, setengah untuk harta surgawi. Boleh tidak? Bisa tidak? Tidak akan bisa, saudara-saudara. Karena kalau kita sudah mencintai harta duniawi, kita tak akan bisa mengabdi kepada Tuhan. Kita tak akan bisa melayani Tuhan, saudara-saudara. Buktinya saja seperti tadi, ya, demi mendapatkan penghasilan yang banyak, tak datang ibadah. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan ini. Tak bisa. Ketika kita memilih yang satu, maka tentunya ini kita harus abaikan. Bahkan di sini dikatakan dia akan membenci. Dia akan menolak. Karena saling bertentangan. Dikatakan di sini, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon itu adalah materi yang sebenarnya asal usul katanya artinya adalah mempercayakan. Jadi harta benda yang dipercayakan kepada sesuatu, ya, untuk diolah. Tetapi lama-lama mamon ini atau arti daripada mamon ini itu berubah maknanya menjadi sesuatu yang dipercaya, dijadikan tuan. Jadi materi bukan lagi sesuatu yang dipercayakan, tetapi sesuatu yang dipercaya. Bukan lagi mempercayakan, tapi dipercaya, artinya dijadikan tuan, dijadikan sebagai dewanya, ilahnya. Jadi mamon itu adalah materi yang dijadikan sebagai tuan kita, pemilik kita, dan kita mengabdi, memperhambakan diri kita untuk itu. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Tidak bisa. Tidak bisa kita katakan, saya mau menjadi orang Kristen, tapi di satu sisi saya mencintai dunia. Tidak bisa. Karena ini dua hal yang berbeda, yang saling bertentangan, yang saling bertolak belakang. Tidak bisa setengah ini, tidak bisa. Karena ketika kita mencintai duniawi, kita tidak akan pernah bisa, ya, mengabdi kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Demikian juga ketika kita mencintai Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, memperhambakan hidup kita ini untuk Tuhan, maka kita tidak akan bisa mencintai duniawi ini. Karena kita tahu bahwa duniawi ini adalah sesuatu yang bertentangan dari Tuhan. Makanya di sini Tuhan Yesus mengatakan, ya, bahwa kita harus dengan tepat memilih yang mana kita mau. Kita mau perhambakan diri kita ini, atau melayani, mengabdikan hidup kita ini. Apakah terhadap harta duniawi ini atau terhadap harta surgawi. Nah, saudara-saudara,
firman Tuhan ini benar-benar memperingati kita. Mengingat kedatangan Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang. Kita tidak tahu memang. Tapi kita melihat godaan, cobaan begitu kuat. Makin lama makin lebih mencintai duniawi. Nah, kita melihat saja di gereja kita banyak orang yang tidak mau datang ibadah. Padahal dia punya kesempatan untuk beribadah. Bahkan kalaupun dia kerja di pagi hari, sore hari, malam hari pun dia bisa beribadah. Tapi dia memilih tidak mau beribadah. Di sini kita tidak anti yang namanya kekayaan atau mencari harta. Atau kita mau bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang banyak. Bukan. Tapi jangan kita hanya fokus hanya untuk itu saja. Karena kalau kita hanya fokus untuk itu saja, maka itu berarti kita mengabdikan diri terhadap mamon ini. Dan kita lambat laun kita akan mengabaikan firman Tuhan, dan jauh daripada Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk mengumpulkan harta di surga. Ini yang paling penting. Ini adalah pilihan yang benar. Harta yang bernilai kekal. Dan harusnya kita memikirkan hal ini. Bagaimana saya mengumpulkan harta ini? Coba kita periksa diri kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, seberapa banyak kita memikirkan harta di surga ini? Atau kita lebih memperhambakan diri kita untuk hidup sementara ini saja? Jangan sampai kita jatuh ke dalam godaan mencintai dunia ini. Tapi mari kita selalu ingat bahwa kita sudah menjadi orang Kristen. Maka fokus kita adalah kepada Tuhan. Kita bekerja, kita mengumpulkan pendapatan. Kita harus selalu ingat itu hanyalah sementara. Dan bukan segala-galanya. Tetapi apa yang paling utama, yang adalah segala-galanya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ada beberapa orang yang saya tahu ketika ditanya, bisa ikut tidak paduan suara? Oh, tak bisa. Nggak bagus suara saya lah. Nanti jelek. Tak ada waktu. Tapi di luar sana dia karaoke, nyanyi, ataupun bisa melakukan banyak hal. Bisa menghabiskan waktunya. Nah, saudara-saudara, itu berarti bahwa kita tidak memikirkan harta surgawi ini. Jadi kita harus mengerti bahwa sifat harta di bumi ini hanyalah sementara, dan mari kita mengarahkan hidup kita untuk mengumpulkan harta di surga. Sambil kita bekerja, sambil kita memenuhi kebutuhan kita, tapi kita harus selalu memikirkan bagaimana kita bisa mengumpulkan harta kita di surga. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita. Salah satu cara untuk mengumpulkan harta di surga tadi yang sudah saya katakan adalah melayani Tuhan. Tidak hanya datang untuk main musik, untuk memuji Tuhan. Banyak cara. Salah satunya adalah membawa jiwa kepada Tuhan. Kita memberitakan Injil. Bahkan kita membawa orang-orang datang ke gereja. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengumpulkan harta di surga. Nah, kenapa saya berbicara akan hal ini? Karena hari Sabtu ini adalah malam penginjilan. Kita akan mendengarkan berita keselamatan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Nah, apakah kita mau mendapatkan harta di surga? Memikirkan hal ini.
Yaitu dengan cara melayani Tuhan. Bawa orang-orang kepada Tuhan. Di hari Sabtu ini, ya malam jam 7. Nah, mulai besok kita coba pikirkan siapa yang bisa kita hubungi, siapa yang bisa kita ajak. Apakah keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan? Atau kenalan kita yang kita lihat dia bisa diajak datang ke malam penginjilan. Ini adalah kesempatan yang baik sekali untuk bisa membuat banyak orang bertobat dan diselamatkan. Maka kita yang sudah diselamatkan, mari kita melayani Tuhan. Jangan hanya kita tunggu Bapak Pendeta, para staf yang pergi mencari orang. Kita semua jemaat. Bapak Pendeta selalu mengatakan, jemaat itu paling banyak temannya daripada kita yang di gereja. Waktu saya masih di STT, saya tidak memiliki teman di luar sana. Teman-teman yang dulu yang saya kenal saja waktu SMA. Tapi teman-teman di luar yang berkenalan tak ada. Tapi Bapak Ibu hidupnya di luar sana, bekerja, ada relasi ini dan itu, punya banyak sekali kenalan saudara-saudara. Dan bisa melihat apakah ini bisa diajak, bisa dibawa kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu harus pergi, bawa. Ya, ini kesempatan, apalagi keluarga kita yang belum percaya, harus usahakan bawa. Ya. Nah, ini adalah salah satu cara melayani Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, di malam penginjilan hari Sabtu ini, ingat, mari kita datang semua. Ya, dan kita usahakan kalau ada yang bisa kita bawa, kita bawa. Setidaknya kita beritakan ya bahwa ada malam penginjilan, kita undang. Ya, nanti kalaupun dia tidak datang, ya itu adalah haknya. Tapi setidaknya kita melayani Tuhan, beritakan hal ini. Ya, dan kiranya Tuhan menolong supaya banyak nanti yang datang, orang-orang yang kita undang bisa datang ke malam penginjilan ini. Nah, jadi saudara-saudara, ingat, harta yang paling penting atau adalah harta yang sesungguhnya adalah harta yang bersifat atau bernilai kekal. Itu harta surgawi. Nah, di dunia ini kalau kita pun masih hidup berapa puluh tahun, ingat bahwa kalaupun kita bekerja, kita tidak mengabdikan hidup kita untuk itu. Tapi mari kita pikirkan untuk harta yang ada di surga, yang bersifat kekal. Nah, kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita semua dan bisa mendorong kita semakin giat di dalam Tuhan, di dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, menyadarkan kami betapa pentingnya kami harus mengumpulkan harta di sorga. Dan Tuhan tolonglah kami supaya kami tidak salah memilih. Kami tidak mengabdikan hidup kami untuk dunia ini saja, tetapi kami mau memandang kepada Tuhan selalu. Karena setelah kami meninggalkan dunia ini, kami akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga kekal selamanya. Bapa, tolonglah kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Mungkin akan banyak godaan yang akan membuat kami untuk bisa jauh daripada Tuhan. Tolonglah kami supaya kami selalu dikuatkan dan selalu memandang kepada Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.